firman Tuhan yang cocok dengan usia dan pergumulan mereka juga. Sehingga kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Baik, pagi ini saya mau bicara tentang hikmat dalam kesulitan. Hikmat dalam kesulitan. Kita akan baca Kejadian 41 ayat 44 sampai 47. Buka Holy Bible saudara, Holy Mobile Phone saudara. Ayo kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Kejadian 41 ayat 44 sampai 47. Kalau sudah menemukan ayat itu, saya ajak kita baca bersama dengan bersuara. Kejadian 41 ayat 44 sampai 47. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Zabnat Paaneah serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya lah seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Amin. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita seringkali menghadapi bermacam-macam masalah. Dan seringkali kita menganggap masalah itu sesuatu yang merugikan, sesuatu yang negatif. Tetapi kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat, wisdom di dalam kesulitan. Yang pertama saya melihat bahwa kesulitan bisa membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Tahukah saudara bahwa kata krisis dalam bahasa Mandarin ditulis dengan weiqi. Dan weiqi itu artinya bahaya. Tapi kedua adalah peluang atau kesempatan. Ada hal-hal yang tampaknya berbahaya, negatif, buruk. Tapi pada saat yang sama itu menjadi sebuah peluang untuk kita bisa mengalami perkara-perkara yang lebih baik. Saya percaya kesempitan manusia adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Karena itu tangkaplah hikmat Allah ketika kita mengalami problem, kesulitan, masalah. Kesulitan bisa membuat kita berjumpa dengan Allah. Kita tahu satu kali Firaun bermimpi buruk, ngalami nightmare. Dia melihat ada 7 berkas gandum yang gemuk-gemuk ditelan oleh 7 berkas gandum yang kurus-kurus. Dan 7 lembu yang gemuk-gemuk, segar, besar, dimakan habis oleh 7 kerbau yang kurus-kurus. Dan itu menggelisahkan hatinya. Lalu tidak seorang pun ahli di Mesir yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Sampai akhirnya ada seorang juru minuman istana yang berkata, "Saya kenal ada seorang pemuda waktu kami di penjara dan dia mengartikan mimpi saya. Dan benar apa yang dia tafsirkan itu. Bagaimana kalau dia diundang keluar dari penjara supaya dia bisa menerjemahkan arti mimpi raja." Raja bilang, "Kenapa kamu nggak kasih tahu dari dulu? Ayo cepat keluarkan orang itu." Dan akhirnya Yusuf muncul, dia bicara tentang 7 tahun masa kelimpahan disusul dengan 7 tahun masa kelaparan. Saya mau bilang begini, kalau Firaun tidak mengalami nightmare, mimpi buruk, Yusuf tetap akan ada di penjara. Bersyukur ada orang punya mimpi buruk, saudara sekalian. Sehingga Tuhan bisa mengangkat Yusuf from prison to palace. Kalau nggak ada masalah itu, nggak mungkin Yusuf bisa dipromosikan Tuhan. Apa yang kita anggap jelek hari ini, apa yang kita anggap buruk hari ini. Setelah kita lihat perjalanan waktu, oh Tuhan itu luar biasa. God is good, all the times God is good. Rencana Tuhan selalu indah dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Penderitaan kita
hanyalah berkat Allah yang menyamar dan kemudian akan menunjukkan hasil yang sangat baik. Satu kali ada seekor keledai yang lagi jalan, tiba-tiba nggak tahu gimana dia jatuh ke dalam sebuah lubang. Pemiliknya berusaha mengangkat tapi nggak bisa. Dia lempar tali tapi tetap saja keledai itu tidak bisa diangkat keluar. Lalu akhirnya pemilik berkata, keledai, kamu sudah lama bantu saya, kamu memang sudah tua. Mungkin memang sudah nasibnya kamu mati di dalam lubang itu. Jadi daripada kamu mati lama-lama, killing me softly di dalam, lebih baik kamu mati lebih cepat. Jadi dia ambil tanah dengan skop, dia mulai tutup itu lubang dengan tanah supaya dia bisa kuburkan keledai. Wah, keledai tambah stres. Kenapa saya mau dibunuh nih? Tapi setiap kali orang itu mengambil tanah, lalu kena kepada punggung keledai, keledai menggoyangkan ke kanan. Keledai menggoyangkan tanah itu ke kiri. Terus lalu dia injak-injak. Lama-lama tanahnya tambah tinggi. Dan dia tidak terbenam, dia lompat. Dan akhirnya dia bisa selamat. Saudara tahu, orang boleh melempari engkau dengan batu. Tapi batu yang dilemparkan kepada saudara bisa menjadi batu lompatan untuk engkau meloncat lebih tinggi. Mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Kesulitan merupakan cara Tuhan untuk memberkati kita. Kesulitan merupakan cara Tuhan atau jalan awal untuk kita mengalami kebesaran Tuhan. Siapa yang percaya Allah bisa mempromosikan kita? Amin. Kalau Tuhan yang membuka jalan, tidak akan ada orang yang menutupnya. Tapi kalau Tuhan yang sudah menutup pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa membukanya. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan orang. Orang yang rendah hati akan dipromosikan. Orang yang tinggi hati akan dihancurkan oleh Allah. Pada masa kelaparan, pada masa kesulitan yang sudah di depan mata, Allah mempromosikan Yusuf. Dia mendapatkan istri, dia mendapatkan anak, diberi nama Manasye dan Efraim. Saudara tahu, Manasye itu artinya forgetful. Karena dia melupakan semua kesulitan ketika dia dalam penjara. And Ephraim artinya fruitful, berbuah, menjadi berkat. Saya mau bilang kalau kita ingin diberkati Tuhan, rumusnya mesti Manasye Ephraim. Manasye Ephraim, forgetful and then fruitful. Lupakan kepahitan, kesalahan orang pada masa lalu dan engkau akan berbuah. Amin saudara, jangan terbalik. Jangan Efraim Manasye. Sudah fruitful, forgetful. Sudah diberkati, makan banyak, makan kenyang. Lalu lupa kebaikan Tuhan, kurang ajar itu namanya. Ingat saudara, mungkin dulu kita rumah kagak punya, masih ngontrak, makan aja susah. Mau ke restoran aja takut, saudara sekalian. Takut uangnya nggak cukup. Tapi kalau sekarang saudara bisa diberkati Tuhan, anugerah Tuhan. Dulu walaupun di Australia makannya super meat terus tiap hari. Karena nggak punya duit, tapi kalau sekarang kita sudah diberkati, selalu bersyukur. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Tuhan membawa kita keluar dari masa sulit, memberkati kita supaya kita tetap punya jangkar kerendahan hati yang Tuhan tanam di bawah. Supaya kita tidak melupakan Dia. Daud pernah berkata begini dalam Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Mana ada orang yang bilang tertindas itu baik. Tapi Daud bilang tertindas itu baik. Karena waktu aku terlalu nyaman, terlalu comfort kehidupan ini. Aku mulai menyimpang, aku mulai serong jalannya. Tetapi ketika Tuhan izinkan tangannya memukul aku kembali hidup pada jalan lurus. Tuhan itu ingin mengajar saudara untuk jalannya lurus. Tapi kalau saudara diajar firman bandel, dihajar sama Tuhan. Mau diajar apa dihajar? Orang yang berat, yang sulit bertobatnya, itu dikasih macam-macam penyakit baru bertobat saudara sekalian. Kalau orang yang lembut hati, pulang nak,
bertobat. Baik Bapak, langsung gak ada masalah. Dia bertobat, diajar firman bisa. Saudara jenis manusia mana? Perlu diajar atau dihajar? Ini banyak orang di sini dihajar dulu tuh, baru bertobat. Mau dibentuk atau dibentak sama Tuhan? Dibentuk lebih bagus, jangan dibentak dulu sama Tuhan. Tapi tujuannya apakah dibentuk atau dibentak, diajar atau dihajar, Tuhan itu selalu baik. Supaya kita jalan lurus di hadapan Dia. Ada satu ayat menarik dari Yesaya 6 ayat 1. Dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yesaya bilang, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Kapan dia melihat Tuhan? Dalam tahun matinya Raja Uzia. Raja Uzia itu memerintah Israel lama, 52 tahun. Lebih lama daripada Daud, 40 tahun. Lebih lama dari Soeharto di Indonesia, cuma 32 tahun. Dan selama Uzia menjadi raja, Israel mengalami keamanan. Negara musuh Aram, Asyur dan sebagainya tidak bisa menyerang. Karena stabilitas ekonomi dan politik yang luar biasa. Tetapi satu kali raja yang sangat dibangga-banggakan, diandalkan mati. Dan pada waktu itulah Yesaya pergi ke rumah Tuhan, berdoa untuk mendapatkan ketenangan, peneguhan dari Tuhan. Dan waktu itu dia melihat Tuhan menampakkan diri dan para malaikatnya sedang memuji Tuhan. Sehingga dia bilang, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Dalam masa-masa kehilangan, dalam masa sulit, seringkali Tuhan baru nampak jelas dalam hidup kita. Mungkin bagi saudara kalimatnya berbunyi lain. Dalam tahun usahaku bangkrut, aku berjumpa dengan Tuhan. Waktu kaya raya, sombong, ngapain saya ke gereja? Gak ke gereja aja, gua lebih kaya dari elu. Oh, Tuhan izinkan itu ada temennya melakukan penggelapan, penipuan. Pakai jurus caw. Udah dia makan duitnya, dia caw ke luar negeri. Dan dia waduh nangis utang di mana-mana. Tapi akhirnya dia bertobat dan Tuhan pulihkan. Dalam tahun usahaku bangkrut, aku berjumpa dengan Tuhan. Apakah saudara pernah mengalami? Dalam tahun pacarku digayat orang, aku berjumpa dengan Tuhan. Nggak enak memang saudara, tapi ujungnya indah. Dalam tahun aku sakit keras, hampir mati, aku berjumpa dengan Tuhan. Tanya Pastor Olga, hampir mati baru berjumpa dengan Tuhan. Hampir mati baru ambil keputusan. Masuk sekolah Alkitab, melayani Tuhan sampai hari ini. Bukankah Tuhan baik saudara? Kita rasa prosesnya tidak nyaman, tapi itu mendatangkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Saya teringat Raja Daud. Salah satu mazmur yang paling favorit, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya mau tanya, ketika padang rumput hijau, air yang tenang, apakah Daud menyebut nama Tuhan? Ya. Pakai sebutan apa? Iya. Kata ganti orang ketiga. Tapi ayat 4 dan selanjutnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, pada waktu dia mengalami kesulitan, dia tidak berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Ia besertaku. Tapi sebab Engkau besertaku. Ketika musuh ada di depan mata, dia berkata, Engkau menghidangkan makanan di depan lawanku.
Saya mau bilang gini, dalam sebuah penulisan biasanya agak aneh menyebut Tuhan dengan kata ganti orang ketiga iya, tapi pada baris berikutnya mengganti dengan sebutan Tuhan dengan kata engkau, kata ganti orang kedua. Tapi saya percaya setiap maksud yang diizinkan Tuhan masuk di dalam kitab suci, ada Roh Kudus yang mengilhamkan di dalamnya. Dan satu pelajaran yang penting bagi kita adalah begini. Ketika keadaan nyaman engkau diberkati oleh Tuhan, engkau hanya mengenal Tuhan sebatas iya, kata ganti orang ketiga. Tapi ketika engkau mengalami keterpurukan, lembah kesulitan, masalah, engkau akan punya kesempatan mengenal Tuhan sebagai pribadi yang lebih dekat. Dan memanggil dia sebagai engkau atau mu. Amin. Kita kalau diberkati ya bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dan seringkali kita cerita mujizat-mujizat waktu kita nyaman. Justru kita mengalami encounter with Jesus. Encounter with God ketika kita berada dalam lembah air mata. Saat itulah Tuhan lebih nyata. Saudara pasti tahu ayat yang berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa kita tahu? Karena itu ada dalam Alkitab. Tapi itu ayat akan menjadi nyata ketika engkau bangkrut gak punya apa-apa. Engkau sakit hampir mati. Engkau gak ada orang lain yang menolong. Semua meninggalkan saudara dan engkau bertekuk lutut. Berdoa, mencucurkan air mata. Lalu Tuhan menolong dan engkau akan berkata, aku tahu doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Bukan karena aku baca itu di dalam Alkitab saja. Tapi aku ngalami secara pribadi. Saudara tahu apa berkat Tuhan yang terbesar yang dia berikan kepada Daud? Berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada Daud adalah munculnya Goliat. Kalau Goliat tidak pernah muncul, Daud nggak dikenal orang. Siapa itu Daud? Gara-gara dia bisa mengalahkan Goliat sampai hari ini ribuan tahun kemudian kita tahu Daud adalah orang yang hebat. Masalahmu yang paling besar akan menjadi mujizatmu yang paling besar. Persoalanmu yang paling sulit akan menjadi kesaksianmu yang paling luar biasa. Siapa yang percaya mujizat masih berlangsung? Siapa yang mengharapkan mujizat? Saudara mau mujizat? Yang kecil atau besar? Besar. Allah kita besar, mujizatnya harus besar. Tapi masalahnya mujizat selalu terjadi setelah ada masalah. Kalau enggak ada masalah, enggak ada mujizat. Masalahnya kecil, mujizatnya kecil. Masalahnya sedang, mujizatnya sedang. Masalahnya besar, mujizatnya besar. Tadi saudara mengharapkan mujizat besar. Siapa yang saya mau doakan tumpang tangan pulang dari retreat ini engkau mengalami masalah yang sangat besar. Nggak mau kan? Itu liciknya kita saudara sekalian. Ingin mujizat besar nggak mau masalah yang besar. Nggak bisa. Tapi hari ini kalau saudara sedang menghadapi masalah yang besar. Percayalah Allah yang kita sembah lebih besar dari semua masalah kita. Kita akan mengatasi semuanya dengan kuasa Tuhan. Daud diangkat oleh Tuhan karena dia berjumpa dengan Goliat. Kalau nggak ada Goliat, orang nggak kenal siapa itu Daud. Goliat adalah hadiah terbesar bagi Daud. Saudara sedang menghadapi masalah yang besar, bagikan Goliat. Jangan takut. Engkau akan terbesar terjadi setelah masalah terbesar. Engkau akan alami. Dia selalu menuntun aku di jalan yang benar. Dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Immanuel, Allah beserta kita. Itu cukup bagi kita. Boleh saya tanya? Saudara pernah ingat kisah Daniel yang ada dalam Alkitab? Kapan Daniel mengalami Tuhan itu paling nyata, paling hidup, paling luar biasa menolong dia? Kapan? Ketika dia ada di istana? Ketika dia makan enak, sambil makan capcay, puyunghai dan barongsai? Tidak. Kapan Daniel mengalami Tuhan paling dekat? Waktu dia ada di dalam gua singa. Karena Tuhan bisa menutup mulut singa.
Kapan Sadra, Mesa, Abednego mengalami Tuhan paling nyata? Waktu dia sedang enak-enakan, santai? Tidak. Waktu dia ada di dapur api. Saudara ingin mengalami hadirat Tuhan yang paling kuat? Saudara ingin mengalami Tuhan lebih dekat? Engkau ingin mengalami Tuhan lebih dahsyat? Doanya gampang. Tuhan, bawa saya ke lembah bayang maut. Bawa saya ke gua singa. Bawa saya ke dapur api. Sebab aku tahu engkau tidak akan membunuh aku di sana. Engkau justru akan menunjukkan betapa hebatnya Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa berkuasanya Tuhan dalam kehidupan. Haleluya. Masalahnya kita nggak mau dibawa ke gua singa. Masalahnya kita nggak mau dibawa ke dapur api. Kita ingin yang nyaman, selalu cari yang enak. Tapi walaupun kesulitan datang, percayalah Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan saudara. Jadi hikmat pertama yang kita harus tangkap pagi ini adalah kesulitan bisa membawa kita untuk mengenal Tuhan. Yang kedua sekarang, apa hikmat dalam kesulitan? Kesulitan dapat memunculkan visi dan strategi. Tuhan pernah memberikan visi besar kepada Yusuf. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada dia. Artinya ayahnya, ibunya, semua saudara yang lain akan berada dalam posisi yang lebih rendah. Karena Tuhan akan mengangkat Yusuf. Saudara, tetapi yang terjadi visinya indah. Pengalaman hidupnya tidak indah. Dia dimasukkan dalam penjara. Dia dijual sebelumnya sebagai budak di Mesir. Tetapi saudara, dia tetap tidak mematikan visi itu. Dia berdoa, dia minta hikmat Tuhan. Apa yang sedang terjadi Tuhan? Sampai akhirnya raja memanggil dia. Kasih tahu saya, apa arti mimpiku? 7 tahun masa kelimpahan, disusul 7 tahun masa kelaparan. Lalu raja memberikan pertanyaan yang sangat penting. Apa yang kita harus lakukan sekarang? Dan hikmat Tuhan mengalir. Dia diberikan visi tapi strateginya juga untuk mengatasi masalah. Dalam masa 7 tahun kelimpahan, jangan foya-foya. Kita harus membangun lumbung yang sangat besar. Dan selama 7 tahun masa kelaparan, kita keluarkan persediaan makanan yang telah kita simpan sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya semuanya tidak ada yang kelaparan. Itu visi dan strategi. Apa itu visi? Gambaran masa depan yang lebih baik yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya Tuhan punya rencana besar untuk hidup saudara. Sebab rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Siapa yang percaya hari depan kita indah di dalam tangan Tuhan? Amin saudara sekalian. Walaupun mengalami kesulitan, akhir hidup orang percaya pasti happy ending. Kalau belum happy, belum ending, Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Happy end, penuh dengan sukacita. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Orang yang udah percaya, mengalami kesulitan, paling jauh mati. Mati masuk sorga. Apa yang kita takutkan? Cuma ciluk. Bah. Happy end. Karena itu jangan kita frustrasi dalam hidup ini. Seperti seorang suami pulang dari kantor, lalu dia masuk ke rumahnya, dia lihat istrinya sedang nangis. Lalu dia tanya, kenapa mam kamu nangis, kamu sakit, kamu susah, ada orang nyakitin kamu? Bukan, aku baru saja baca, lalu endingnya kok sedih banget. Oh baca novel, drama Korea. Dia bilang bukan, aku baca buku tabungan kamu. Endingnya kok sedih banget katanya. Saudara sekalian, tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Dia memberikan visi, gambaran yang lebih baik tentang masa depan dan strategi untuk mencapainya. Nah, saya teringat ada seorang yang bernama Martin Luther King Jr.
Dia adalah orang yang menentang diskriminasi antara kulit putih dan kulit hitam yang dulu terjadi di Amerika Serikat. Dan dia tinggalkan pelayanan, dia serahkan kepada orang lain karena dia seorang pendeta gereja baptis sebetulnya. Dan setelah pelayanan itu di take over oleh orang lain, dia pergi kemana-mana dengan sebuah pidato. Salah satu yang paling terkenal, I have a dream. Aku punya sebuah mimpi. Orang kulit hitam akan punya kedudukan yang sejajar dengan orang kulit putih. Dan walaupun dia mati ditembak, tapi visinya menjadi kenyataan. Kalau Amerika pernah punya presiden berkulit hitam seperti Barack Obama, itu karena perjuangan dari Martin Luther King Jr. I have a dream. Aku punya sebuah mimpi. Visi akan membawa kita dari kondisi kini pada kondisi yang kita harapkan pada masa yang akan datang. Sekarang saya begini, 3 tahun lagi setelah saya ketemu saudara, 5 tahun lagi setelah saya ketemu saudara, saya harap saudara makin maju. Jangan setelah ketemu 5 tahun, 10 tahun, gimana? Ya aku masih seperti yang dulu Pak, begini-begini aja. Kita harus lebih maju di dalam kehidupan. Dan strategi adalah bagaimana caranya kita yang sekarang di sini bisa bergerak pada hal yang kita impikan di masa yang akan datang dengan pertolongan Tuhan. Langkah-langkah apa untuk kita mencapai visi itu. Dan satu hal yang saya perhatikan saudara, masalah menciptakan hal yang baik. Karena masalah bisa menimbulkan ketidakpuasan yang kudus dalam kehidupan kita untuk mencari solusi. Untuk maju dalam hidup ini perlu ada yang disebut holy discontent. Ketidakpuasan ilahi, ketidakpuasan yang kudus. Kalau saudara bilang, ya udah lumayan lah, engkau enggak maju lagi. Kalau saudara merasa ada banyak hal yang harus aku benahi dalam kehidupan pribadi, ada hal yang harus aku benahi dalam relasiku dengan orang lain, ada banyak hal yang aku harus benahi di dalam pelayanan, di dalam apapun, masih ada kemauan untuk maju. Saudara bisa bertumbuh. Mesti ada holy discontent, ketidakpuasan yang kudus yang membuat kita bergerak maju untuk kemuliaan Tuhan. Saya ingat ada seorang dari Inggris namanya Robert Raikes. Dia pergi ke gereja di Inggris dan dia melihat orang-orang tua, orang-orang dewasa beribadah di dalam gedung gereja. Tapi anak-anak kecil dibiarkan lari-lari di lapangan dan sebagainya. Lalu kemudian dia tanya, kenapa anak-anak tidak dilayani? Mereka juga kan jiwa-jiwa yang harus mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dan majelis berkata, kami tidak tahu bagaimana caranya melayani anak-anak. Kami tidak punya kurikulum. Dan pada zaman itu tidak ada satu gereja pun yang ada Sunday school. Tidak ada children ministry pada waktu itu. Kami nggak punya benchmark mana gereja yang melakukan pelayanan kepada anak. Sampai akhirnya dalam segala keterbatasan, maka dia Robert Raikes pergi di bawah sebatang pohon, dia kumpulkan anak-anak. Dia mulai ngajari dengan kisah-kisah yang menarik, kisah Alkitab tentang keteladanan hidup. Dia kumpulkan mereka di bekas sebuah gudang tua karena jumlahnya makin banyak. Dan Robert Raikes sekarang dikenal sebagai bapak sekolah minggu sedunia. Kenapa dalam retreat ini ada sesi khusus juga untuk anak-anak dan remaja-remaja? Saya percaya karena pengaruh dari Robert Raikes. Bahwa semua generasi harus mendapatkan pelayanan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau Robert Raikes berkata, ya udah nggak apa-apa, saya juga bukan majelis, bukan siapapun. Maka tidak akan ada breakthrough, terobosan rohani. Tapi mesti ada ketidakpuasan yang kudus. Ini nggak benar nih. Tapi ketidakpuasan yang kudus itu tidak boleh membuat kita ngomong negatif sana sini. Itu bukan ketidakpuasan kudus, itu ketidakpuasan kudis, saudara-saudara. Tahu beda kudus sama kudis? Tapi kalau kita berkata, saya harus benahi. Kan banyak di gereja itu orang usul. Usul itu bagus. Tapi kalau usul nggak diterima jangan usil. Tahu bedanya usul sama usil? Kalau kita mulai ngomong negatif dan sebagainya,
Bukan ketidakpuasan yang kudus itu. Saudara harus berkata, aku melihat kekurangan di tempat ini. Aku mau menaruh hidupku di dalam urapan Roh Kudus untuk membenahi dengan kekuatan Tuhan. Saya percaya dicari orang-orang yang sedemikian di tempat ini. Saudara-saudara, milikilah visi dan strategi sehingga banyak perkara-perkara besar akan terjadi dalam kehidupan. Izinkan saya bersaksi. Satu kali saya mengalami kegelisahan karena saya membaca banyak survei bahwa generasi muda pada masa kini makin hari makin sekuler. Penelitian dari George Barna, seorang peneliti tentang banyak hal di Amerika Serikat, menunjukkan generasi Z, generasi Alpha yang punya biblical worldview itu cuma 6%. Makin lama makin banyak anak muda yang gak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Mereka gak ngerti tentang kisah-kisah sekolah minggu yang teratur dari kejadian Adam dan Hawa sampai akhir zaman. Dan itu yang mendorong hati saya untuk berkata, Tuhan, aku harus melakukan sesuatu yang simple, yang membuat mereka enjoy, happy, tapi bisa mengenal apa isi Alkitab yang senternya adalah Yesus. Saya masih berdoa, saya mulai memikirkan banyak hal, belum menjadi wujud yang terlalu nyata. Saya mulai bagi dengan beberapa rekan, dan dari hasil diskusi mulai mengerucut apa yang ada dalam pikiran saya. Dan salah satu peristiwa yang mendorong saya kuat untuk segera mewujudkan itu, ketika sekian tahun yang lalu saya ada di kota New York di Amerika Serikat, saya diundang khotbah di gereja di daerah sana. Dan pada satu hari yang tidak ada pelayanan sorenya, jadi kosong hari itu, saya dan istri pergi ke National Museum yang ada di New York City, dan saya melihat bagian utama kerangka daripada dinosaurs yang sangat besar. Dan karena nggak ada guide-nya, saya bilang gini sama istri saya, karena saya lihat ada anak-anak sekolah yang masih kecil-kecil, puluhan orang, dibimbing oleh gurunya. Dan kemudian saya bilang, kita ikutin mereka yuk, karena gurunya kan jelasin ruang demi ruang. Kita dengerin aja apa yang ada, kan lumayan kita ada guide gratis begitu ya. Daripada kita nggak ngerti apa-apa, apa ceritanya di sini. Dan saya dibawa masuk, kita dibawa masuk, atau anak-anak tepatnya, dibawa masuk dan kita nebeng di belakangnya. Ke sebuah ruangan, Big Bang, ledakan di alam semesta, 15 miliar tahun yang lalu. Alam semesta ini ada. Lalu kemudian bintang terjadi karena 10 miliar tahun yang lalu. Dan semuanya disebutkan karena proses evolusi. Dan sampai keluar ruangan itu, saya tidak pernah mendengar satu kata pun tentang Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Saya berpikir mengapa orang dalam dunia modern ini bahkan dari sejak kecil tidak menghargai Tuhan. Karena dari sejak awal tidak pernah diperkenalkan tentang konsep Tuhan Sang Pencipta. Evolution. Dan saya berdoa di sana, saya hampir menangis karena terharu. Dan saya bilang, Tuhan beri saya kemampuan untuk membuat sebuah tempat hiburan untuk anak-anak dan remaja. Sehingga pada waktu mereka masuk, saya akan jelaskan 6 hari penciptaan. Jadilah terang, jadilah cakrawala. Jadilah darat dan tumbuhan, matahari, bulan dan bintang, ikan dan burung, jadilah binatang darat, jadilah manusia. Creation and not evolution. Dan itulah yang mendorong saya kemudian untuk membangun sebuah gereja dan juga sebuah theme park yang kita beri nama The Journey, Journey to Eternity. Bagaimana orang harus berjalan menuju kekekalan dengan Alkitab sebagai buku petunjuknya. Supaya orang bisa melihat, mengenal kisah dunia dihancurkan karena dosa, tapi Tuhan menyelamatkan lewat satu-satunya jalan keselamatan waktu itu, yaitu bahtera. Dan satu-satunya jalan keselamatan masa kini adalah nama Yesus Kristus. Saya mau tunjukkan kepada mereka peristiwa Abraham mempersembahkan anaknya Isaac, tentang tabernakel, tentang maket kota Yerusalem, tentang kisah Nabi Yunus yang tidak taat.
Dan di mana kita harus belajar taat kepada Tuhan. Next. Visualisasi Bible story, bagaimana Tuhan memanggil Musa melalui semak belukar yang menyala. Teknologi 3D sampai 5D, creation and not evolution. Lalu Tuhan memampukan kita membeli sebuah sebidang tanah di perumahan yang cukup mewah di kota Bandung, di Sumarekon, Bandung. Hampir 2 hektar, ini mahal saudara-saudara. Kalau saudara tahu di Jakarta itu ada perumahan Kelapa Gading, itu Sumarekon. Alam Sutra dekat daerah sana, BSD, ada Sumarekon. Itu perumahan bagus tapi mahal biayanya. Tapi Tuhan memampukan kita untuk mulai membeli tempat tersebut 2 hektar. Dan kita urus izinnya. Bandung Timur adalah daerah di Jawa Barat satu-satunya tidak ada izin gereja. Dan berbagai kesulitan dialami oleh gereja-gereja di rumah-rumah. Oh, di resolusi sama masa, ditutup oleh pemerintah dan sebagainya. Tidak satu pun ada tempat ibadah yang dapat izin. Kita mulai mengurus dari tempat dari nol. Ini punya cerita yang cukup panjang. Oh, dibenci, dimaki. Tapi akhirnya mereka mulai lunak. Dan akhirnya setelah urus 2 tahun kita dapat izin resmi gereja. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Sulit buat kita, tidak sulit bagi Tuhan asal kita bertekun. Lalu saya mulai berpikir, oke, tanahnya sudah ada, kita harus mencicil sekian tahun. Lalu konsepnya supaya lebih matang gimana? Saya mulai melihat, ini sebelum COVID saudara sekalian, ada beberapa tempat yang harus saya kunjungi. Saya pernah pergi, yang pertama itu next slide, ke Sight and Sound. Waktu saya pelayanan di Philadelphia, 1,5 jam kira-kira di tempat itu, ada daerah namanya Lancaster di Pennsylvania, daerah suku Amish. Dan ada sebuah gedung namanya Sight and Sound Theater, 2.200 seats. Sebuah pertunjukan drama musikal gaya Broadway. Tapi hanya kisah-kisah Alkitab. Kisah tentang Yesus, kisah tentang Esther, kisah tentang Noah, kisah tentang Joseph, kisah tentang Daniel. Dan itu luar biasa, sangat bagus sekali. Sangat luar biasa, latar belakang dan sebagainya. Saya pernah lihat hal semacam itu secara umum. Model Broadway di Las Vegas. Yang ini yang Kristen gak kalah bagusnya saudara. Saya pikir aduh bagus banget ya. Tapi kemudian saya ngomong sama istri saya kita harus cari 3 tempat. Harus cari beberapa tempat supaya jadi contoh, jadi benchmark. Karena di Indonesia gak ada. Akhirnya saya setelah searching di internet dan sebagainya. Melihat Ark Encounter di Kentucky. Di mana Bahteranu dibuat sebesar aslinya. Lalu kedua ada Creation Museum juga di Kentucky. Bagaimana kisah tentang penciptaan alam semesta. Tentang Taman Eden, tentang kejatuhan manusia. Tentang penghukuman Allah dan keselamatan melalui Bahtera Nuh. Yang kemudian ditunjang lagi oleh Bahtera Nuh yang sangat besar itu. Saya kemudian cari tempat yang lain. Museum of the Bible. Itu baru beberapa bulan dibuka. Sekian tahun yang lampau sebelum COVID. Dan saya datang ke sana, Museum of the Bible, Washington DC. Bayangkan saudara. Karena niat nih saudara ya, saya cuma berdua sama istri. Terbang dari Jakarta ke Chicago, nginep semalam. Lalu besoknya ke airport lagi, terbang ke Cincinnati, di Ohio. Nginep di hotel airport. Lalu kemudian kita naik taksi, pergi ke Creation Museum. Dan besoknya ke Ark Encounter. Dari sana langsung terbang ke Washington DC. Nginep di sebuah hotel di dekat Chinatown. Besoknya saya pergi ke Museum of the Bible. Setelah itu pulang ke Indonesia. Hanya karena niat ingin cari konsepnya. Saudara-saudara, yang mengherankan. 1 bulan sebelum kami berangkat. Setelah kita dapat 3 tempat ini. Kita tanya-tanya, belum terlalu banyak teman yang juga pernah ke sini, yang tinggal di Amerika Serikat. 1 bulan sebelum berangkat, ada seorang rekan dari Australia nih ya, bukan dari Sydney, dari Australia. Kirim email, dia nggak pernah kirim email, setelah itu nggak pernah kirim email lagi. Cuma kali itu dia kirim email.
Dia bilang, saya baru dapat tiket gratis ke 3 tempat Christian yang ada di Amerika Serikat. Masing-masing tempat untuk 2 orang. Free tiket. Harganya kira-kira satu orang $50 lah saudara. Jadi kalau 3 tempat $300 kan. Saya nggak mungkin ke sana lah, saya di Australia. Jadi saya ingat sama Anda. Saya nggak tahu Anda butuh ini nggak, tapi saya kirim deh. Jadi dia kirim free tiket itu. Loh, dari Australia aja ke Amerika kagak, apalagi dari Indonesia. Kan lebih jauh saudara sekalian. Waktu saya lihat, itu tiket untuk 3 tempat tadi. Ark Encounter, Creation Museum, Museum of the Bible. Karena Sight and Sound saya pernah lihat. Yang 3 itu belum. Saya balas dia, dari mana Anda tahu saya akan pergi 1 bulan yang akan datang ke tempat ini? Dia bilang, saya nggak tahu. Saya lagi bingung, ini tiket buat siapa? Tiba-tiba saya kebayang wajah Anda. Jarang sekali kami hubungan, nggak pernah kirim email, hanya hari itu kirim email dan tidak pernah kirim email lagi. Saya bergetar karena saya tahu Tuhan yang berjalan di depan. Tuhan yang memberikan visi. Jadi ketika visi itu saya tangkap, gimana supaya generasi muda bisa lebih mengenal Tuhan. Saya perlu benchmark, saya belajar, ada strategi yang harus kita lakukan, bukan? Dan akhirnya saya bisa ketemu. Dan dengan 3 tiket gratis itu kami pergi ke sana. Ya lumayan saudara, $300, tapi saya mau bilang, saya tergetar bukan karena harga tiketnya, tapi karena Tuhan secara ajaib melakukan itu. Random sekali, bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Next slide. Nah ini suaranya. Alkitab yang menyenangkan di Bandung, Indonesia. Visi kami adalah membuat Alkitab menjadi hidup untuk generasi ini dan yang akan datang. Kami memulai pembangunan dengan membangun fondasi di bulan Maret 2023. Konstruksi telah berjalan dengan baik dan dari Februari 2024 kami sudah mengadakan kebaktian minggu di ruang ibadah sementara yang dapat menampung hingga 500 orang. Pembangunan museum dan ruang teater juga berjalan dengan baik. Kami bersyukur kepada Tuhan atas semua dukungan dan doa-doa selama ini. Tuhan menghubungkan orang-orang yang sevisi untuk bermitra dan membantu mewujudkan pengalaman Alkitab yang interaktif dan imersif ini. Kami percaya banyak orang yang mungkin tidak akan pernah masuk ke gereja untuk datang, belajar, dan mengalami kasih Kristus yang menyelamatkan. Terima kasih atas dukungan dan doa-doa Anda. Semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah jadi bangunan ini sudah mulai dibangun saudara. 2 hektar lumayan, 3 lantai dan 4 lantai. Dan akhir tahun ini 2024 konstruksinya selesai. Lalu tahun depan kita mulai dengan interior dan teknologinya. Nah waktu teknologi itu saya juga bingung gimana ya, contohnya gimana begitu. Walaupun banyak anak-anak muda yang hebat dalam soal teknologi dan sebagainya, mereka pasti akan tanya saya gimana, apa konsepnya dan sebagainya. Contohnya yang mana, saya juga bingung saudara. Tapi Tuhan kemudian mempertemukan kita dengan owner daripada Museum of the Bible yang ada di Amerika Serikat. Itu juga nggak terpikir saudara, tiba-tiba bisa ketemu ngobrol dan dia nanya gini, apa yang kamu inginkan dari saya? Setelah kita ngobrol kira-kira 30 menit, kamu ingin dari saya apa? Kamu mau uang saya untuk saya sumbang ke Indonesia atau kamu perlu our expertise, ahli-ahli kami? Baru ketemu, diajak ngobrol begini berhadapan-hadapan, masa saya minta duit? Saya doa dalam hati itu hanya beberapa detik. Tuhan beri hikmat kepada saya. Dan Tuhan kasih satu hal. I want you to be our advisor for this project. Mau nggak? Dia diem saudara. Tiba-tiba dia bilang, oke, saya mau. Lebih baik jadi advisor. Dan saya juga tanya, ini kan biaya yang di Washington mahal banget. Kamu fundraisingnya gimana? Nanti tolong kasih tahu sama kami. Begitu. Kalau ngomong itu kan perlu wisdom, saudara sekalian. Jangan baru kenal minta duit gitu ya. Kalau minta duit saya yakin, karena dia nawarin. Dia punya
Dia punya toko serba ada gitu ya, apa ya. Semacam department store besar untuk peralatan rumah tangga. Jumlah di Amerika 1.200 toko, saudara sekalian. Lalu kemudian saya bilang, saya ingin kamu jadi advisor kami. Oke, saya memang bangun itu, dia ownernya. Tapi yang bangun bukan saya, dia sebut satu orang, Terry Summers namanya. Saya bilang, siapa dia? Saya nggak kenal. Oke, saya akan kasih tahu supaya kamu bisa berkenalan. Saya bawa itu brosurnya, gambarnya, DNA-nya, konstruksinya, gambar-gambar, semua gambar arsitek saya bawa. Dia terima, dia juga foto. Lalu dia kasih nomor telepon Terry Summers. Saya juga nggak kenal gimana ngomongnya ini ya. Orangnya juga ada di luar kota. Besok pagi mungkin jam 7 atau 8 pagi lagi breakfast seperti itu. Dia yang telepon kita, saudara. Bukan kita yang ngubungin dia. Dia yang telepon. Tadi malam teman saya kasih kontak number Anda mau bikin bla bla. Dan akhirnya ngomong-ngomong, dia bilang saya akan ke Indonesia. 5 hari dia pergi ke Bandung, karena proyek ini ada di Bandung. Dan sekarang dia adalah konsultan kami, sudah 1 tahun lebih. Dia yang membuat rancangan semua yang ada. Dan dia bilang kita akan buat seperti yang Museum of the Bible Washington. Tapi dengan teknologi yang lebih canggih dan mesti lebih bagus. Dan saya bersyukur karena ini ada di Jawa Barat. Di mana ada suku Sunda, suku terbesar di dunia yang belum mendengar Injil Yesus Kristus. Dan kita akan bangun di tempat itu. Dia excited sekali dan dia bilang, you tahu nggak, saya ini orang yang selalu diutus oleh bos saya yang kita ketemu untuk melihat feasibility study karena beberapa negara minta dibuatkan model begini. Jadi saya yang bilang, oke bos, yes or no. Tapi kali ini saya tidak akan ngomong gitu kepada bos saya. Tolong please kerjasama dengan kami. Saya sudah sangat senang bisa memberitakan Injil melalui cara ini di Indonesia. Karena waktu itu saya bawa ke masjid yang paling besar di Jawa Barat. Kita masuk ke dalam, saudara-saudara. Haleluya. Itu banyak orang lagi sholat apa ya, kita bungkus dengan darah Yesus. Kita masuk ke semua bagian, saudara. Dan di bawah masjid yang baru itu Al-Jabar namanya, ada Museum Nabi Muhammad. Dan gak jauh karena bisa kita lihat saudara, masjidnya sebelah sana, kita sebelah sini. Di sana ada Museum Nabi Muhammad, di sini ada Museum Nabi Isa. Haleluya. Dan lagi kita membangun, tiba-tiba fast train, wush, itu selesai. Dan saudara tahu, Jakarta ke Bandung pada Larang 30 menit. Jakarta ke Tegaluar, namanya sekarang Tegaluar Sumarekon, itu official name-nya. Itu 45 menit. Dan dari situ naik mobil ke kompleks kami 10 sampai 15 menit. Jadi kalau naik jalan tol, tanah kita itu 2 hektar, yang nomor paling depan, nomor 1. Jadi semua orang yang lewat ke sana pasti akan lihat gedung itu. Dan 4 lantai, di lantai 4 kita akan pakai LCD besar, yang bisa keluar tuh saudara tangannya atau apa, 5D, sehingga mereka akan lihat mungkin Yunus ditelan oleh ikan besar, wood, dan orang akan lihat, wow apa ini ya, dan mereka akan masuk ke sana. Cuma 30 menit, cuma 45 menit ke Bandung. Coba kalau saudara ke Jakarta, coba wush, Australia aja belum punya, saudara-saudara. Amerika nggak ada, Indonesia selangkah lebih maju. Haleluya. Itu kereta cepat banget. Sampai ada yang bilang, belum sempat naik sudah turun, saudara sekalian. Jadi cepat banget. Saudara bisa dari Jakarta naik kereta itu jam 9 pagi, jam 10 sudah sampai di sana. Lihat-lihat sampai jam 12, setengah 1, makan siang, jam 2 sudah sampai di Jakarta lagi. Cepet banget. Ya. Ibu-ibu ngantar anak sekolah, lalu makan di Bandung, setelah lihat itu pulang lagi, anaknya masih bisa dijemput saudara. Luar biasa kan. Dan itu dekat sekali dengan proyek kita. Saya pikir aduh jauh nih gimana ya jalannya dan sebagainya. Tuhan berjalan di depan kita, Dia menyediakan semua tepat pada waktunya.
Saya berdoa nih saudara, supaya itu orang-orang bisa lihat the whole Bible. Kisah dari penciptaan Adam dan Hawa, bagaimana laut terbelah dan orang bisa jalan di atas tanah yang kering. Kita lagi ngobrol-ngobrol nih udah berapa hari ini sama yang dulu bikin dunia fantasi. Pak gimana Pak? Ini ya seperti ada air, tiba-tiba waktu kita masuk ada sensor, zet, itu tempatnya belah, kasih dikit-dikit lah rintik-rintik begitu. Supaya ada kesannya jalan di atas air atau jalan menempuh Laut Merah, kemudian lautnya tertutup kembali. Oh bisa Pak, caranya gini. Ya cara terserah Anda dah, pokoknya visi dari saya bilang. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan di akhir saudara setelah kisah tentang Yesus, akhir zaman dan sebagainya, ada sorga dan neraka. Jadi saya bilang masukin dulu ke neraka. Ya, bisa enggak? Ruangannya tiba-tiba waktu kita masuk, buang jadi panas. Wow, ada api di mana-mana. Wow, pokoknya mengerikan. Oke bisa itu, pokoknya efek horor. Indonesia kan pecinta horor katanya. Itu makanan saya itu katanya. Oh oke. Lalu kemudian masukkan hadirat Tuhan, udaranya sejuk. Oh ada hadirat Tuhan, ada malaikat-malaikat. Lalu begitu lihat tempat itu, Anda mau pilih mana? Sorga atau neraka? Kalau Anda mau sorga, percayalah Yesus. Dia satu-satunya jalan. Haleluya. Dan keluar dari tempat itu, sudah berdiri mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Karisma yang saya bangun di Bandung. Dia membawa brosur, Anda mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mari saya doakan, isi formulir terima Yesus. Ini akan jadi KKR yang tiap hari bisa dilakukan karena orang akan datang di mana-mana. Dan anak-anak kecil, remaja akan bawa orang tuanya ketemu dengan Tuhan di sana. Didoakan, isi formulir untuk kita follow up mereka. Oh haleluya, setahap demi setahap. Visi dan strategi itu Tuhan buka. Lalu saya tanya, kalau sudah ruangan itu apa? Ruang terakhir, souvenir shop. Wah itu penting katanya. Oh bagus-bagus saya bilang. Saya baru 2 minggu lalu pulang dari Amerika Serikat. Bawa ke 4 tempat tadi saudara sekalian. Ya ke 4 tempat ini 45 orang dari Indonesia. Sebab saya udah ngomong sama mereka model begini. Oh wah luar biasa menarik. Tapi kalau nggak pernah datang ke sana, lain ceritanya. Jadi saya ajak panitianya, donaturnya, siapa pokoknya orang-orang yang kira-kira bisa mensupport. Begitu masuk, wow. Memang perlu ada di Indonesia katanya. Nah itu yang saya mau, saya bilang. Karena saya kalau cerita ini capek juga saya bilang. Tapi waktu mereka masuk. Jadi saya bilang tur rohani, biasanya saya bawa tur ke Israel. Saya bilang jangan ke Israel sekarang, lagi perang. Tiba-tiba waduh repot kita. Udah tur rohani ke Amerika, tiap hari ada renungan, saling sharing, nyanyi bersama, kesaksian, saling mendoakan. Saudara saya doakan orang-orang, couples demi couples, para pengusaha dan sebagainya. Di depan patung Liberty, dalam nama Yesus. Diberkati oleh Tuhan. Waduh mereka sukacita pulang ke Indonesia. Ini perlu ada Pak di Indonesia. Itu namanya strategi saudara-saudara. Haleluya. Kesulitan mendatangkan hikmat. Mulai dari apa? Holy discontent. Saya hampir nangis di museum di Amerika. Waktu ditunjukkan bahwa semua karena evolution. Dan saya berkata Tuhan tolong saya. Saya jadi hamba-Mu yang bisa membangunkan sesuatu supaya orang bisa mengerti tentang Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, kesulitan membentuk karakter kita. Yang pertama, kesulitan bisa membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Kedua, kesulitan melahirkan visi dan strategi. Sesuatu yang lebih bagus. Yang ketiga, kesulitan membentuk karakter. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual menjadi budak di Mesir, difitnah oleh istri Potifar, masuk ke dalam penjara. Dia ditangkap usia 17, dia dikeluarkan usia 30 dan menjadi raja muda di Mesir. Ada 13 tahun masa menyakitkan. Jadi kalau saudara mengalami proses cuma 2-3 bulan, ya enjoy sajalah. Ya belum seperti Yusuf 13 tahun saudara. Tapi respon dari Yusuf benar. Dia tidak pahit hati.
Dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia memberkati saudara-saudaranya. Yusuf menjadi orang yang suka menolong orang lain. Dulu dia besar mulut. Aku dapat jubah yang maha indah dari papa. Kamu kan gak dapat. Aku mimpi semuanya sujud kepada saya. Kamu nanti sujud nyembah saya. Jadi kacung saya. Sombongnya luar biasa. Nyebelin itu. Tapi Tuhan proses lewat hal yang menyakitkan. Berubah jadi rendah hati. Suka menolong. Tidak memperkaya diri. Jujur. Percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan ketika saudaranya takut ketika Yusuf diketahui jadi raja, dia bilang, saudara-saudara jangan takut. Kalau engkau tidak jual saya ke Mesir, aku nggak bisa jadi raja di sini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah sanggup mengubah segala sesuatu. Dalam Tuhan ada pembalikan keadaan, sehingga aku bisa menyelamatkan engkau. Kesulitan mendatangkan ketekunan. Ketekunan mendatangkan karakter yang matang. Yusuf itu bisa pilih. Bitter or better. Kalau dia mau bitter, dia punya alasan untuk membantai seluruh saudara-saudaranya. Tapi keadaan yang tidak menyenangkan, orang-orang yang menyebalkan, Tuhan pakai untuk memproses dia. Responnya benar. Dengarkan saya. Alkitab bilang besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Apa Allah Tuhan yang paling ampuh untuk membuat karakter kita yang tidak baik diperbaiki lewat orang-orang yang nyebelin. Dan saya mau bilang orang yang nyebelin itu bukan orang jauh, orang yang paling dekat. Siapa yang Tuhan pakai untuk memproses Yusuf? Saudara-saudaranya. Orang yang paling bisa menyakiti saudara adalah orang yang seharusnya bisa mencintai saudara paling dekat. Kalau saudara ketemu orang yang dari Amerika, jarang saudara bisa tersinggung. Sama anggota gereja bisa lebih tersinggung. Sama pelayan Tuhan bisa lebih tersinggung. Tapi singgungan yang paling menyakitkan sama adik kakak. Sama suami istri. Tuhan gak pakai orang jauh, Tuhan pakai orang dekat. Selalu yang Tuhan pakai untuk menggosok, mengamplas kita. Itu bukan orang jauh, orang dekat. Jangan pikir, saya memberitakan Injil ke seluruh dunia, saya mau jadi berkat bagi dunia. Tantangan yang paling besar, seperti Yusuf dari saudara-saudaranya. Yesus ditolak di mana? Di Nazaret, tempat dia dibesarkan. Dia kan anak tukang kayu, saudara-saudaranya, Yoses, Yusuf, semuanya kan sama-sama dengan kita. Dan saudara-saudaranya, orang lain percaya karena mujizat, saudaranya gak percaya. Bahkan menyebut Yesus apa? Gila, saudara. Gila lu. Siapa yang berani nunjuk-nunjuk? Gila lu. Lu pikir lu siapa? Itu hanya adik kakak, saudara. Saudara kepahitan dengan keluargamu, tetanggamu, saudaramu, pasanganmu. Bagus. Karena berarti saudara bukan lagi Kristen TK. Saudara Kristen universitas. Kalau di gereja saudara tersinggung sama orang di luar gereja, itu baru TK. Udah gak usah ketemu. Ya toh? Kalau saudara tersinggung dengan anggota jemaat, Kristen SD atau SMP. Kalau saudara tersinggung dengan pelayan Tuhan, Kristen SMA. Kalau saudara tersinggung sama hamba Tuhan, universitas. Haleluya. Mau TK atau universitas? Tuhan bilang, aku lihat responmu. Bukan soal benar atau salah. Responmu gimana? Yusuf bisa bilang, aku mau dijual, mau dibunuh. Waduh, punya alasan. Tapi dia bilang, Tuhan yang mengutus aku ke sini, bukan kamu. Kamu jahatin saya. Tapi Tuhan membalik untuk keadaan. Dan Yusuf memberikan Goshen, tempat yang terbaik bagi saudara-saudaranya. Banyak orang sekarang rohani. Dan ketika dia disakiti, dia bilang, saya gak mau balas. Karena Alkitab bilang jangan balas. Tapi saya doain aja.
Lihat keluarganya hancur, bangkrut dia. Tuh Tuhan pukul dia. Kita belum bertobat kalau masih taraf itu, saudara. Serius, saudara. Kita menggunakan kata-kata rohani untuk sesuatu yang sangat tidak rohani. Ketika kita, jangankan ngomong, di dalam hati ada rasa senang nih. Aduh, saya istri harus bergumul. Karena di gereja itu banyak orang seperti itu. Berurusan dengan manusia itu sulit, saudara sekalian. Nyakitin, kita udah baik sama dia. Dia punya masalah, kita doain. Tengah malam ribut, kita datangin, kita doakan dan sebagainya. Begitu dia diberkati dikit aja, jelek-jelekin kita di luar. Sampai kita juga bingung. Kok bisa begitu? Saya sekarang ketua sinode. Jumlah pendeta Madya, pendeta Pratama di sinode gereja kami hampir 20.000 orang. Dan saya mau bilang, lebih gampang menggembalakan jemaat daripada mengembalakan pendeta, saudara. Serius. Apalagi kalau dari gereja ini pindah ke gereja yang dekat, ini jemaatnya, pendetanya ribut, kan datangnya ke saya nih saudara. Aduh, saya ngomong dengan ayat firman, dia lebih jago lagi saudara sekali. Saya bilang harus begini Pak, tapi Tuhan berkata, waduh, udah kalau pakai nama Tuhan kita ngomong apa kan? Berhubungan dengan manusia, sulit. Dan saya sudah lihat, banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan yang sulit hatinya. Makanya saya bilang, kita nggak bisa diberkati kalau kecuali hati kita bersih. Dan saya bilang kepada rekan-rekan, jangan punya ambisi untuk jadi ketua sinode, jadi pemimpin ini. Tapi kalau Tuhan kasih kepercayaan, lakukan dengan segenap hati. Gereja itu repot, ribut kalau ada ambisi. Kalau kita bilang, aku ini hamba yang tak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Asal Tuhan dipermuliakan, terpujilah nama Tuhan. Itu aman saudara. Bikin retret gini. Orang Indonesia diumumkan setengah tahun, kagak ada yang daftar. Ini cerita di Indonesia bukan di sini ya saudara. Saya itu mau buka kesempatan ke Amerika Serikat. Daftar dikit. Kan ini harus pesan hotelnya, pesan seat pesawatnya. Cuma 20 saudara. Menjelang terakhir 45. Apa enggak kelabakan itu cari seatnya. Indonesia kan selalu begitu saudara-saudara. Dan orang yang bilang saya daftar. Kagak pernah daftar. Kagak ikut. Yang enggak ngomong-ngomong daftar. Tapi terakhir last minute. Kalau bisa nanti mengapa harus sekarang. Begitu saudara. Masalahnya sudah ke Australia, penyakit Indonesia dibawa-bawa lagi. Kan menyulitkan panitia itu. Betul nggak panitia? Ada panitia di sini? Dan udah capek-capek ini, itu, udah sebagainya. Disalah-salahin. Ini dingin, nggak ada heaternya. Makanannya kurang cocok. Aduh, udah nggak dibayar. Udah mesti bayar sendiri. Udah ngerjain semua hal. Dijelek-jelekin lagi saudara. Saudara mau marah, jengkel, kehilangan berkat dari sorga. Hati kita, orang boleh maki kita. Saya pernah dimaki pendeta goblok atau apa. Kata-kata yang paling kasar, paling keras. Saya hanya doa. Saudara pernah tahu? Itu ada satu gempa bumi terjadi. Saya lagi pelayanan di Amerika Serikat. Gempa bumi terjadi di sebuah pulau di Indonesia, saya nggak usah sebut saudara. Beberapa gereja yang ada di sana hancur dan sebagainya. Saya langsung telepon ketua badan pengurus daerahnya. Pak, tolong cari gereja yang paling rusak. Kami akan kirimkan uang sekian, cukup besar. Kami bantu supaya gereja itu segera berdiri. Yang lain bantu juga. Dia cari ada gereja yang paling terdampak. Kita langsung kirim. Saya ada di Amerika. Saya bilang sama bendahara, kirim sekian. Saudara-saudara, beberapa bulan kemudian, waktu kami ada rapat, kebetulan ada orang itu juga hadir. Dia berdiri. Ketua sinode tidak tanggung jawab. Waktu pulau kami mengalami gempa bumi, Anda tidak datang. Mestinya Anda datang, melihat pergumulan kami dan sebagainya. Dia maki-maki saudara, kata-kata kasar. Lebih gampang mengembalakan jemaat daripada mengembalakan pendeta, saudara.
Lalu saya lihat, saya tanya sama bendahara, Pak, ini kan yang orang kita bantu gerejanya ya? Iya. Lalu saya bilang, aduh minta maaf ya Pak, saya pengen datang, tapi waktu itu saya ada di Amerika Serikat. Dan setahu saya, ketua pengurus daerah ada hadir di sini juga, telah kami kirim uang untuk memberikan bantuan yang paling besar di gereja Bapak. Apakah Bapak tidak terima? Maksudnya apakah enggak disampaikan? Oh ya saya terima, tapi lebih dari uang kehadiran Anda. Baik Pak, lain kali saya benahi. Susah saudara. Saya jadi ketua sinode, lumayan gajinya besar. Tapi saya enggak ambil. Saya bilang simpan di satu account, kalau ada gereja yang membutuhkan nanti saya akan ngomong. Itu untuk kebutuhan mana-mana. 4 tahun menjabat, saya term kedua untuk 4 tahun berikutnya. Saya bilang pada waktu mau pemilihan, begini Bapak Ibu ya sebelum memilih, kalau Anda nggak suka sama saya, angkat tangan saja, saya nggak akan melanjutkan, nggak jadi masalah. Saya tidak punya ambisi. Kalau saya terpilih, saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang bilang, Pak agak susah Pak, karena Anda tidak terima gajinya, nanti yang ganti gimana katanya. Saya bilang bukan karena saya nggak punya, bukan karena saya kaya raya enggak. Tapi saya harus berkata enough is enough. Saya memvolunteerkan diri dalam pelayanan ini. Hidup untuk melayani, bukan melayani untuk cari hidup. Dan Tuhan gak pernah mengecewakan. Tuhan selalu sediakan di luar pemikiran kita. Saudara lihat tadi gedung, itu ratusan miliar kalau uangnya di Indonesia. Kalau dari persembahan gak bisa nutup saudara sekalian. Tapi mujizat yang aneh-aneh, heran-heran. Tuhan berikan secara luar biasa. Hatinya mesti benar, hatinya mesti bersih. Orang ngomong apapun dan sebagainya, jangan dibalas. Pernah satu orang pendeta khotbah di gereja kami. Pak, di gereja kami ada Yudasnya, dia cerita. Begitu istirahat sebentar untuk masuk pada sesi kedua, saya kebetulan keluar kota, ada tim kami yang mendampingi. Pak, di gereja Bapak ada Yudasnya. Berapa banyak? 1 dong katanya. Oh, di gereja ini ada 3 Yudasnya Pak katanya. Oh ya? Oh, iya. Saudara-saudara. Tapi semua adalah proses untuk kita. Tergantung Tuhan selalu lihat respon kita gimana. Waktu orang teriak, salibkan dia. Yesus bilang, Bapa ampunilah. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini, izinkan kesulitan, fitnah, pergumulan, membentuk karakter kita. Supaya kita hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Supaya akhirnya terang memancar dari kehidupan kita. Karena itulah kehidupan Kristen yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Nyanyikan sebuah pujian, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan.